Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramin para kiai yang saya hormati, pengurus P3 tingkat PJ dan dan hati, mulai dari ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, majelis syariah, majelis pertimbangan, majelis pakar, hadirin sekalian yang saya hormati. Kalau saya memiliki banyak kapasitas, akan tetapi kehadiran saya di sini adalah dalam kapasitas saya sebagai wakil ketua majelis syariah, bukan sebagai wakil Islam. Pertama-tama saya menyampaikan senang dengan adanya acara santunan terhadap anak yatim. Mungkin itu yang membedakan P3 dengan partai-partai yang lain. Jangan melakukan money politik, daripada money politik lebih baik santunan kepada fakir miskin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama tunsaruna buturzakuna bidu'afaikum. Artinya kalian itu tidak mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah dan tak mungkin mendapatkan rezeki dari Allah tanpa berkahnya orang-orang yang lemah. Tolong santunan kepada anak yatim yang sebaiknya secara siri, biar tidak kabur dengan money politik, dilakukan dalam rangka itu. Jadi innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu tidak akan mendapatkan pertolongan dan rezeki dari Allah tanpa berkahnya orang-orang lemah, termasuk diantaranya anak-anak. Para hadirin sekalian, P3 ini merupakan salah satu partai tertua di Indonesia. Ada 3 bersaudara, P3, PSB dan Golkar. Karena P3 ini lahir pada tahun 1973. Jadi usianya sudah berapa? 51. 51. Dan dulu disebut-sebut sebagai rumah besar umat Islam. Disebut-sebut sebagai rumah besar umat Islam. Karena P3 merupakan gabungan dari beberapa partai politik Islam. Di situ ada NU, di situ ada Parmosi, di situ ada Perti, di situ ada SD. Semuanya adalah partai-partai Islam, seluruhnya bergabung menjadi P3. Berhubung anggotanya adalah partai-partai Islam, maka berarti P3 adalah partai Islam. Partainya umat Islam. Akan tetapi untuk NU pada tahun 1984 melalui muktamarnya yang ke-27, NU memutuskan bahwa NU kembali ke Islam. Dalam pengertian bahwa NU membuat jarak yang sama dengan partai-partai politik. NU sejak itu tidak lagi menjadi partai politik secara formal, berarti bukan bagian daripada P3. Itu akan tetapi faktanya para ulama yang sejak sebelumnya masuk P3, ketika telah ada keputusan muktamar tahun 84 tetap ada di P3 ya. Tetap ada di P3. Jadi memang secara formal NU membuat jarak yang sama dengan partai-partai politik yang ada, akan tetapi faktanya para ulama tetap ada di P3.
termasuk almarhum al-maghfur lahu. InsyaAllah sampai wafatnya beliau tetap berada di dalam PBG. Ini ada sebuah amanat. Ini kok persis seperti tulisan saya. Karena saya ini termasuk katibnya beliau kan. Katibnya beliau. Doa-doa yang beliau baca setiap hari saya yang nulis. Ini ada amanat almarhum Kiai As'ad Samsul Arifin. Saya baca. Sengko bisa bahasa Madura ya? Sengko ngarepaki dekat setuju umat Islam. Salana dapat ada ke pemilu. Supaya nilai golongan seongku-ongku terlibat kerana perjuangan umat Islam. Golongan sekeseput tak ada lain angin golongan Partai Persatuan. Si Atante Kempurkam. Kemudian di bawahnya ada doa kemenangan. Lengkap dengan doa kemenangan. Allahumma, jika perlu dibaca doa ini, biar Jember mendapatkan 10 kursi minimal. Allahumma munzilal kitabi wa mudriyas sahabi wa hazimal ahzabi zalzil aqdamal musyrikin wasyu'iyyin al-indonesiyin والنصارى وأعوانهم وشتت شملهم وفرج جمعهم وأكد عددهم وألق ما في قلوبهم الرعب والخوف والذلة اللهم انصر الإسلام والمسلمين dibaca 3 kali اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وثبت أقدام المسلمين وانصرهم على أعدائهم المشركين والشيوعيين الأحمريين والنصارى وأعوانهم إنك على كل شيء قدير. Doa di bawahnya ini adalah buahan karangan daripada almarhum al-maghfur lahu Ki Haji Dzofir Munawwar, ayahanda daripada Ki Azail Ibrahim. Allahumma habib al-Ka'bata ilal ummah wa habibhum ilaiha. Ini keliru, ini tertulis ilaihi. Wa habibhum ilaiha hubban sadiqan hatta dakhulu fi zumratil Ka'bah. Ini Dzofir yang buat ini. Allahumma ansur ahlus sunnati wal jamaah fil intikhabil am hatta kharaju zahirin ala a'daihim ووفقهم للقيام على الحق والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين اللهم اجعل لنا وللمسلمين فرجا قريبا ومخرجا حسنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم أصلح حزبنا وعظم دولة الإسلام والشريعة والسنة في هذه البلاد وعظم سلطانهم وعلماءهم الصالحين العاملين وزعماءهم الراشدين المخلصين الصابرين على الجهاد في سبيلك الحق وقلدهم أمور هذه البلاد ومناصبها العالية الرشيدة ووظائفها الشريفة المفيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. Para hadirin sekalian, kenapa NU kok memutuskan diri untuk katakanlah tidak lagi menjadi partai politik? Salah satu pertimbangannya adalah NU itu lebih besar daripada partai politik. Oleh karena itu seharusnya NU bukan yang digunakan, akan tetapi NU adalah yang menggunakan. NU tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik, akan tetapi sebaliknya NU seharusnya menggunakan partai politik untuk mencapai misi-misinya. Ya. Jangan sampai NU digunakan untuk mencapai kepentingan politik, kepentingan partai politik, akan tetapi seharusnya P3 digunakan oleh NU untuk mencapai misi-misinya. Ya. Mudah-mudahan
P3 benar-benar bisa menjadi alatnya NU, alat perjuangan Nahdlatul Ulama. Dan mudah-mudahan P3 ini benar-benar menjadi partai Islam. Di situ kan ada majelis syariah kan. Majelis syariah itu artinya majelis yang mengontrol dan mengawal partai ini agar supaya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Jadi politiknya benar-benar siasah syariah, bukan siasah kafiriyah katanya. Ada pernyataan menarik dari Syekh Muhammad Abduh, Mesir. Beliau mengatakan, "Inni a'udzu minas siyasah." Saya mohon kepada Allah dijauhkan dari politik. Biasanya ini kan sama dengan setan berarti partai politik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan. Apa benar bahwa politik ini sama dengan setan sehingga harus mohon kepada Allah agar supaya dijauhkan dari politik? Tapi sebaliknya ada yang lain yang mengatakan berbeda. Misalnya Najmuddin Arbikan, beliau mengatakan al-muslimuna alladzina la yahtammuna bis-siyasah yahkumuhum siyasiyuna la yahtammuna bil muslimin. Umat Islam yang tak peduli dengan politik akan dipimpin oleh kaum politisi yang tak peduli dengan nasib kaum muslimin. Penting berarti politik. Al-muslimuna alladzina la yahtammuna bis-siyasah yahkumuhum siyasiyuna la yahtammuna bil muslimin. Kaum muslimin yang tak peduli dengan politik akan dipimpin oleh kaum politisi dan yang tak peduli dengan nasib kaum muslimin. Tapi yang dimaksud politik oleh Syekh Muhammad Abduh tidak sama dengan politik yang dimaksudkan oleh Najmuddin Arbikan ya. Arbikan. Para hadirin sekalian, kita berharap orang-orang P3 ini adalah istiqomah. Istiqomah termasuk di dalam memilih calon presiden yang akan datang. Jangan sampai terjadi talfik ya. Talfik itu misalnya di dalam masalah wudhu, mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa di dalam wudhu tak wajib tartib. Akan tetapi dalam masalah yang sama, ulama Hanafiyah mewajibkan di dalam mengusap kepala sekurang-kurangnya seperempat kepala yang diusap. Sebaliknya ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wajib tartib di dalam wudhu. Tapi dalam masalah yang berbeda, beliau mengatakan bahwa mengusap kepala cukup satu helai rambut sudah cukup. Kalau ada seseorang dalam hal tartib mengikut Imam Abu Hanifah, dalam hal mengusap kepala mengikut Imam Syafi'i, itu namanya talfik ya kan? Talfik ya kan? Partainya P3 tapi memilih paslon yang lain itu. Itu namanya talfik ya kan? Talfik tidak boleh terkecuali dalam kondisi darurat. Apa daruratnya? Paslonnya adalah cacat moral ya kan? Kalau paslon yang diusung oleh partai kita ini cacat moral. Pertanyaannya, betulkah paslon kita ini cacat moral? Sudah barang tentu jauh, tidak ya kan? Saya bilang kepada teman-teman, kalau santri harus milih santri, NU harus milih NU, terkecuali yang minta dipilih cacat moral ya kan? Orang ketiga ya harus memilih siapa yang diusung oleh P3. Kecuali kalau paslon yang diusung cacat moral. Saya pernah ditanya, Kiai sampean memilih yang mana? Saya bagi bertanya, yang paling dibutuhkan negara ini sekarang apa?
Karena dia tidak bisa menjawab, akhirnya saya menjawab sendiri. Yang paling dibutuhkan negara saat ini adalah menegakkan keadilan, ya. Menegakkan keadilan, menegakkan hukum, memberantas korupsi, itu yang paling dibutuhkan. Persoalan-persoalan yang lain, persoalan ekonomi, kesejahteraan dan lain-lain ini adalah tergantung kepada penegakan hukum, keadilan dan sebagainya itu. Berbicara tentang penegakan hukum, penegakan keadilan, ya orangnya yang paling bisa diharapkan ya adalah paslon yang kita usung ini. Ya nomor 3 ini sudah ya. Kalau tidak mau Pak Mahfud ya pilih Ganjar. Kalau tidak mau Ganjar pilih Pak Mahfud. Ya, terserah ya. Menurut saya orang itu bebas memilih. Yang penting benar argumentasinya. Kenapa kok kamu pilih itu? Apa dasarnya? Tanya aja. Yang diharapkan dengan paslon itu apa? Yang penting argumentasinya dan argumentasinya masuk akal. Terserah pilih siapa saja. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan negara ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan pilpres yang akan datang tidak justru merusak tatanan yang sudah baik. Mudah-mudahan. Para hadirin sekalian, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.